Ah, sekarang pada dikupingkeun ibu bercerita bade. Upami pada dikupingkeun calingna sing sae, dudukna yang bagus. Duduk sikap. Duduk sikap. Ayo, siapa yang belum duduk? Ibu tunggu dulu sampai duduk semuanya. Sampai duduk dulu semuanya. Kalau belum duduk semuanya, ibu belum mau mulai. Ibu mau bercerita. Ibu punya gambar bagus-bagus nanti. Siap, siap, siap. Siap. Buka matanya, buka telinganya, tutup mulutnya. Hanya ibu yang bicara, oke? Oke? Nah, sekarang adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa di sini yang tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Siapa? Gak kenal? Siapa? Tahu tidak? Siapa Nabi Muhammad? Tidak kenal, tapi kita cinta. Cinta kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang menjadikan zaman jahiliyah menjadi zaman yang Islam kafah, Islam sebenarnya. Sekarang ibu mau bercerita kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian juga semua sebelum ada di dunia ini dilahirkan dulu sama mama dilahirkan dulu. Abi lahirna, iya pas lahiran. Nya, lahirna baby kaping tanggal sabaraha baby? Tanggal 2. Ya udah, baby duduk di situ. Baby duduk sama ibu pintar tuh. Iya oke pada kupingin cerita ibunya. Mending husu ibu. Aduh, ini jika putri duyung. Ih hebat. Kupingnya, buka matanya, buka telinganya, tutup mulutnya. Arwan, bisa Kadil malik ka ibu Kadil? Sok, ninggal ka ibu saya. Pintar. Hebat. Ribuan tahun yang lalu, mulai kita bercerita. Ribuan tahun yang lalu, Mekah adalah sebuah lembah yang berada di gurun pasir. Siapa yang tahu Mekah ada di mana? Di Arab Saudi yang ada gurun pasir. Mekah adalah kota yang ada di gurun pasir. Alkisah di kota Mekah terjadi sebuah zaman, yaitu zaman jahiliyah. Zaman apa? Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah di mana orang-orang berbuat tidak baik. Zaman jahiliyah semua orang-orang pada jahat, pada nyembah berhala. Tahu berhala? Berhala itu patung. Terus mabok-mabokan di zaman jahiliyah teh. Terus banyak perampokan. Terus banyak orang yang mengadu domba, garelut, maradon, mabok-mabokan, minum-minuman keras, dan banyak yang lainnya. Jadi kalau ada kampung atau negara yang banyak orang melakukan dosa, itu sama dengan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu orang-orang banyak melakukan dosa. Seperti apa tadi? Seperti berjudi, menyembah berhala, terus mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan banyak lagi yang lainnya. Terus di kota Mekah ada seorang raja. Rajanya sangat galak sekali dan sangat jahat. Namanya Raja Abraha. Raja apa?
Raja Abraha. Raja Abraha pun bergumam berkata, aku lihat di kota Mekah banyak orang yang berdatangan mengunjungi Ka'bah, tetapi tidak mengunjungi tempatku. Kenapa ya? Ada apa di Ka'bah? Kenapa tempatku tidak dikunjungi? Karena tempat Abraha itu adalah tempat orang-orang musyrik, menyembah berhala, menyembah patung. Jadi patung yang mati, patung yang tidak berdaya disembah oleh orang-orang jahiliyah. Jadi Raja Abraha itu merasa kesal karena orang-orang tidak mengunjungi tempatnya, malah mengunjungi Ka'bah. Lalu Raja Abraha pun marah dan geram. Dia memanggil pasukan gajah, pasukan yang bergajah. Hei, pasukan gajah, kemari, kemari semuanya berkumpul. Lihat, di Mekah banyak orang yang berkunjung, mengunjungi Ka'bah, tapi ke tempatku tidak ada. Coba lihat pasukan gajah. Aku perintahkan kepada kalian semua, pasukan gajah, hancurkan itu Ka'bah. Kata siapa? Kata Abraha. Pasukan gajah, ayo hancurkan Ka'bah. Kita hancurkan Ka'bah karena dia tidak menyembah berhala, tidak memampir ke tempat aku. Nah, gajahnya sudah berkumpul, pasukannya pun sudah berkumpul, dan Raja Abraha pun sudah memerintahkan pasukan gajah untuk menyerang siapa? Menyerang apa? Menyerang Ka'bah. Siap-siap semua pasukan gajah. Siap. Siap pasukan gajah, semuanya siap? Kita serang Ka'bah. Kata siapa? Kata Raja Abraha. Siap-siap pasukan gajah untuk menuju ke Mekah, ke Ka'bah. Di perjalanan menuju ke Ka'bah, gajah kelelahan. Kenapa ini lelah sekali, capek sekali, terus tidak sampai-sampai ke Ka'bah. Bagaimana ini? Terus Raja Abraha kesal. Hei, pasukan gajah, kenapa kalian belum juga sampai ke Ka'bah? Ayo cepat, kita ke Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Kata siapa? Kata Raja Abraha. Terus tiba-tiba angin puting beliung datang. Awan hitam pun menyelimuti langit yang ada pasukan gajah. Jadi gelap semuanya. Lalu Allah mengirimkan burung ababil yang di kakinya membawa batu yang panas dari neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Ka'bah, mengamankan Ka'bah dengan mengirim burung ababil yang membawa batu dari neraka. Lalu burung ababil itu melemparkan batunya ke gajah dan pasukan Raja Abraha. Ayo kita lempar, kata siapa? Kata burung ababil. Seketika pula gajah dan Raja Abrahanya pun hancur berkeping-keping. Alhamdulillah, Ka'bah jadi selamat, tidak hancur. Karena Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Islam, rumah Allah, jadi Allah selamatkan. Nah, seketika ada penyerangan Ka'bah, penyerangan gajah ke Ka'bah, lalu Allah menolongnya. Di situ di Mekah ada seorang ibu yang sedang mengandung, dan sedang menanti kelahiran seorang bayi. Halo sayang, mau dilanjut ceritanya? Duduk yang manis. Kalau nggak duduk, kadonya nggak ibu kasih. Ayo, kalau nggak duduk kadonya nggak ibu kasih. Duduk sayang, duduk. Nah, ketika pasukan gajah hancur, di Mekah ada seorang ibu yang sedang menanti kelahiran seorang
bayi bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan dan bercahaya. Namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Lahirlah seorang bayi dari ibu Siti Aminah. Jadi ibunya Muhammad itu siapa? Siti Aminah. Bayi yang sangat tampan, bercahaya, lahir ke dunia, disambut dengan meriah, disambut dengan sukacita. Namun sayang, Nabi Muhammad lahir tidak mempunyai ayah. Lahirnya Nabi Muhammad sudah menjadi yatim karena Nabi Muhammad ditinggalkan ayahnya masih dalam kandungan ibunya. Tapi Nabi Muhammad lahir seorang nabi yang tampan dan bercahaya. Nah, ini ibunya melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka sangat bahagia, sangat senang, bersukacita. Terus tadi Nabi Muhammad tidak mempunyai siapa? Tidak mempunyai ayah karena ayahnya sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kakek. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kakeknya sangat bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kakeknya menggendong bayi kecil Nabi Muhammad pergi bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil bersyukur mengucap alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikanku hadiah yang sangat istimewa, Semoga ini anak bayi ini yang aku beri nama Muhammad menjadi orang yang terpuji dimanapun berada. Sehingga sampai sekarang ini Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terpuji di seluruh dunia. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi kita masih menjunjung dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, setelah kelahiran Nabi Muhammad 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta untuk dibagikan ke penduduk Mekah untuk rasa syukurnya kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semuanya bahagia, semuanya senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang hari ini memperingati kelahiran itu disebut ulang tahun. Ya, siapa yang suka ulang tahun di sini? Siapa yang suka ulang tahun? Asok kumaha lamun ulang tahun teh acarana? Happy birthday tuyul. Jadi tuyul anu happy birthday. Umat Islam tidak boleh melihat atau meniru gaya dari barat. Itu mah happy birthday tuyul mah eta mah adab dari barat. Tuh orang barat mah tingali bangsa orang negro, terus orang luar negeri mun ulang tahun teh happy birthday tuyul. Itu teh bukannya tidak boleh tapi tidak baik. Kita mah sebagai anak muslim memperingati hari kelahiran itu dengan bersyukur, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau punya rezeki bagi-bagi ke teman-teman, bagi makanan. Kalau tidak punya cukup dengan bacaan alhamdulillah. Oke semuanya. Nanti kalau mau ada yang ulang tahun boleh bikin kue, boleh ada linknya, tapi nggak boleh dong nyanyi happy birthday ya. Tapi apa? Ada sekarang makan nyanyian ulang tahun dari Arab ya. Ada mabruk alfa mabruk. Nah itu ada. Nanti di setel itu ya nyanyinya. Jangan happy birthday to you ya Pino.
Pino, gak boleh happy birthday to you nih. Di sini juga ada kado. Tandanya kita bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Nanti kadonya dibagi.